Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang arti pengertian dari kewirausahaan serta ciri-ciri dari kewirausahaan, sekarang kita masuk kepada watak umum serta skill atau kemampuan dalam kewirausahaan. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang watak umum. Watak umum di sini ada 6. Yang pertama adalah percaya diri. Seorang wirausaha tentunya harus percaya pada dirinya sendiri, yakin bahwa segalanya itu bisa dikerjakan, tidak ada yang tidak mungkin jika kita terus mencoba. Yang kedua, ada kepemimpinan. Seorang wirausaha harus mempunyai jiwa kepemimpinan ya. Kenapa? Karena dia tidak hanya bekerja sendiri nantinya, pasti memiliki partner. Nah, di mana dia harus memimpin semua orang yang ada pada usahanya untuk mencapai kesuksesan. Tapi yang pertama, jangan lupa untuk bisa memimpin diri sendiri dulu. Mengapa? Karena jika kalian ingin bawahan kalian atau partner atau karyawan kalian itu disiplin, otomatis kalian harus mendisiplinkan diri kalian sendiri. Karena dalam memimpin itu bukan hanya menyuruh-nyuruh, tapi mencontohkan sehingga bisa ditiru seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah keorsinilan. Maksudnya keorsinilan di sini adalah barang atau produk yang kalian jual nantinya dari hasil usaha kalian ini adalah produk yang asli kreativitas kalian sendiri, bukan tiruan atau jiplakan dari orang lain. Selanjutnya, yang keempat adalah berorientasi masa depan, di mana seorang wirausaha harus memikirkan jangka panjang, bukan hanya saat ini saja. Contoh, misalkan, kalian memikirkan jangka panjang jika kalian memiliki tambahan modal nantinya, di mana tambahan modal ini adalah didapatkan dari kelebihan keuntungan yang kalian dapatkan. Nah, dari tambahan modal ini, kalian berpikir kira-kira lebih baik mana ya? Menambah varian produk atau menambah outlet? Nah, itu harus kalian pikirkan jangka panjang. Selanjutnya, yang kelima adalah pengambil resiko, di mana seorang wirausaha itu tidak takut dengan resiko yang akan mereka hadapi nanti. Bukan berarti tidak takut apapun ya, tapi bagaimana caranya menghadapi resiko tersebut. Bukan takut, tapi menghadapi. Seperti itu. Lalu yang keenam atau yang terakhir dari watak umum adalah berorientasi tugas dan hasil, di mana seorang wirausaha yakin bahwa jika tugas atau proses yang mereka lalui ini bekerja dengan baik atau bekerja keras dengan sesuai apa yang diharapkan, maka hasilnya akan baik pula. Seperti itu. Jadi, dalam berwirausaha, jangan hanya proses saja yang dilihat, tapi hasilnya juga harus dilihat. Mengapa? Karena dengan melihat hasil, kalian bisa mengevaluasi proses yang kalian lakukan itu sudah baik atau belum, seperti itu. Nah, itu adalah 6 dari watak umum. Selanjutnya, kita akan masuk ke interpersonal skill. Nah, interpersonal skill ini adalah skill yang ada pada diri kalian yang sudah ada sejak kalian lahir. Nah, tinggal kalian sendiri yang mengasahnya. Seperti itu. Yang pertama adalah communication skill atau skill dalam berkomunikasi. Yang kedua, relationship skill, yaitu skill dalam berhubungan dengan orang lain, baik itu customer maupun partner kerja. Yang ketiga adalah motivation skill, di mana skill ini bukan hanya memotivasi orang lain, tapi bisa juga memotivasi diri sendiri, seperti itu. Karena kalian jika ingin memotivasi orang lain tentunya harus memiliki motivasi sendiri dong.
Yang keempat adalah leadership skill, yaitu skill dalam memimpin. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi ya pada watak umum. Lebih dulu pimpin diri kalian, baru kalian bisa memimpin orang lain. Lalu, yang kelima ada self-marketing skill. Maksudnya bukan menjual diri sendiri ya, tapi menjajakan atau menjual kemampuan kalian. Memberitahukan bahwa kalian memiliki kemampuan ini, gitu. Karena jika kalian tidak memberitahukan atau mempromosikannya, kalian tentunya tidak dapat menarik konsumen, karena konsumen tidak tahu skill apa sih yang kalian punya. Contoh, misalkan kalian jurusan TKJ, RPL, atau MMD nih misalkan, yang IT lah gitu ya. Ternyata setelah lulus sekolah atau SMK, kalian mau buka catering nih, karena kalian jago masak ceritanya. Nah, orang lain pasti akan bertanya dong, loh dia kan lulusan ini, kok buka catering gitu. Nah, tidak ada yang tahu kalau kalian itu jago masak jika kalian tidak memperkenalkan diri kalian atau mempromosikan kemampuan yang kalian miliki, seperti itu. Selanjutnya ada negotiation skill, yaitu skill berunding atau bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Maksudnya adalah di mana kalian bernegosiasi dengan partner kerja kalian, misalkan pembagian kerja seperti itu, atau bernegosiasi dengan calon konsumen untuk mencapai harga yang bisa dibilang istilahnya simbiosis mutualisme, di mana saling menguntungkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada presentation skill, yaitu presentasi. Maksudnya adalah kemampuan kalian untuk menerangkan sesuatu, menerangkan usaha kalian itu seperti apa, produk kalian tuh bagaimana, apa kelebihan, apa kekurangannya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah public speaking skill. Maksudnya adalah skill kalian untuk berbicara di depan umum. Karena untuk negosiasi, untuk self-marketing skill, untuk presentasi, pastinya kalian memerlukan skill yaitu public speaking, berbicara di depan umum. Nah, itu tadi skill yang harus kalian asah yang ada pada diri kalian sendiri, yaitu interpersonal skill. Selanjutnya adalah intrapersonal skill. Skill ini adalah skill yang harus kalian hadapi atau miliki yang ada pada diri kalian terhadap lingkungan, seperti itu. Yang pertama adalah change management. Nah, skill ini adalah skill di mana kalian memanage atau bagaimana kalian berusaha untuk mematch antara perubahan yang ada pada lingkungan dan masyarakat terhadap usaha kalian. Jadi, usaha kalian itu jangan sampai ketinggalan zaman atau suatu produk yang sudah tidak dibutuhkan oleh calon konsumen. Karena percuma saja jika kalian memiliki produk yang baik atau bagus gitu ya, tapi ternyata produk tersebut sudah tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi alangkah baiknya kalian memilih atau membuat produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat umumnya, seperti itu. Yang kedua adalah stress management, di mana kalian harus bisa memanage stres kalian. Bukan berarti stres itu selalu negatif ya. Kenapa? Karena kalian stres, tandanya kalian memikirkan sesuatu. Nah, jika kalian memikirkan sesuatu, tandanya kalian itu peduli dengan sesuatu tersebut gitu. Nah, maksud di sini adalah memanajemen stres jangan sampai berlebih. Jika kalian memikirkan sesuatu, terus kalian stres gitu karena hal tersebut, cepatlah cari solusinya. Jadi, stres itu bukannya tidak boleh, namun stres yang tidak boleh itu adalah stres yang berlebihan. Karena mikirin terus, tapi tidak mencari solusinya. Jadi, jika kalian memikirkan suatu masalah, cepatlah cari solusinya. Yang ketiga adalah time management, dimana pasti ini sudah umum ya.
Time management ini adalah mengolah waktu, di mana kita semua orang itu memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam, tidak berkurang dan tidak bertambah. Namun bisa jadi kegiatan kita bertambah dan berkurang. Jadi bagaimana caranya kalian memanage waktu yang ada sesuai dengan kegiatan yang kalian miliki. Nah, yang terakhir adalah creative thinking process. Maksudnya adalah saat kalian berwirausaha, tentu kalian harus creative thinking. Segala sesuatu yang ada tuh dibuat kreatif. Maksudnya adalah contoh misalkan lingkungan kalian, banyak sampah nih, gimana ya? Nah, dari sampah-sampah itu kalian tiba-tiba berpikir kreatif, oh iya, sampah ini bisa dibuat ini, bisa dibuat ini, dan bisa dibuat ini, seperti itu. Jadi, kalian harus memiliki kreativitas, seperti itu. Nah, itu tadi semuanya watak umum, interpersonal skill, dan intrapersonal skill yang harus dimiliki seorang wirausaha. Namun, bukan berarti tidak boleh memiliki usaha atau berwirausaha jika kalian belum memiliki semuanya. Maksudnya adalah belum memiliki watak umum atau mungkin ada skill-skill atau kemampuan yang belum kalian miliki. Bukan berarti kalian tidak boleh memiliki usaha, boleh. Kenapa? Karena segalanya itu kan butuh proses. Jadi saat kalian berusaha, kalian bisa tuh sambil mengasah skill-skill yang belum kalian miliki atau memantapkan skill-skill yang sudah kalian punya. Seperti itu. Jadi cobalah untuk lebih semangat jika ingin berwirausaha, karena segalanya itu bisa jika kalian berusaha. Jadi, tetap semangat. Sekian materi kedua kita ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.